Emma alias Little Cricket akhirnya berhasil menemukan Sam, adiknya Luke Riordan, di fasilitas The Woods yang sangat dirahasiakan. Sayangnya Emma ketahuan oleh pihak keamanan dan akhirnya membunuh salah satu petugas. Keadaan Emma dikhawatirkan oleh Andre, Mary, Jordan, dan Kate, di mana Andre sebelumnya telah mengirim Emma untuk menjalani misi tersebut. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Universe, let's talk about it. Gen V ini adalah seri spin-off dari The Boys yang sudah memiliki 3 season dan akan berlanjut di season keempat. Gen V sendiri menceritakan para subs muda yang bersekolah di GATU dan berlomba untuk mendapatkan kesempatan besar menjadi anggota The Seven. Seperti biasa, sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum menonton series yang satu ini. You've been warned. Episode keempat dimulai dengan Dr. Cardosa yang diperankan oleh Marco Pigosi sedang memeriksa jasad salah satu pasukan yang dibunuh oleh Emma sebelumnya. Ternyata Emma dan Sam yang berhasil kabur dari fasilitas tahanan tersebut juga telah membunuh pasukan keamanan yang lainnya. Dekan Shetty mendesak Cardosa untuk mencari Sam dan subs yang bertanggung jawab untuk membebaskannya sebelum Vought menghukum mereka. Sementara itu, Mary, Andre, Jordan, dan Kate mencari Emma. Mereka menganggap bahwa Sam sudah berhasil kabur. Namun mereka mengkhawatirkan kondisi Emma yang mungkin saja sudah mati. Mary dan Kate memarahi Andre karena telah bertindak sendirian dan membujuk Emma untuk melakukan misi berbahaya ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian mereka. Selanjutnya, Emma akhirnya terbangun dalam wujud kecilnya yang berlumuran darah. Sam memperhatikannya sambil mengungkap bahwa mereka berada di sebuah bekas teater drive-in yang dulu digunakan oleh Luke dan dirinya sebagai tempat pelarian pada saat mereka masih kecil. Sam ingin menghubungi Luke untuk meminta bantuan. Namun akhirnya Emma mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa Luke sudah meninggal. Sam akhirnya mengamuk dan larut dalam kesedihan. Dan pada saat itulah Emma berjanji untuk selalu mendukungnya mulai dari sekarang. Kita kemudian melihat cuplikan acara terbaru dari Tek Knight. Tek Knight ini adalah karakter yang diperankan oleh Derek Wilson. Tek Knight ternyata berada di GATU untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada Luke Riordan alias Golden Boy dan Profesor Brink. Apa motif dibalik pembunuhan Brink dan Luke yang kemudian bunuh diri. Tek Knight kemudian menyapa Shetty di kantornya. Kemudian Shetty memerintahkan Tek untuk tidak menyentuh 5 besar GATU, termasuk Andre yang menjadi nomor 1 sekarang ini, kemudian Mary yang menduduki peringkat kedua, dan Jordan yang menduduki peringkat kelima. Tek Knight sendiri sebenarnya memang sudah terkenal karena kekejamannya dalam wawancara dengan berbagai macam sumbernya. Sementara itu, Andre kemudian datang ke kamar asramanya Kate dalam keadaan mabuk. Mereka berdua bersandar di tempat tidur lalu menceritakan tentang pengetahuan Polarity tentang The Woods dan bagaimana ayahnya tersebut sudah mempengaruhi Andre untuk tidak menyinggung soal The Woods lagi. Sementara itu di luar, Mary meminta bantuan Rufus untuk mencari saudara perempuannya, yaitu Annabeth dan juga Emma. Dari kejauhan, Jordan mengawasi mereka. Namun Rufus ternyata memang seorang pria bejat. Tiba-tiba layar menjadi hitam dan kemudian Mary terbangun di kamarnya Rufus. Rufus berdiri di depannya dengan sebuah jubah di mana alat kelaminnya terbuka. Beruntung, Jordan segera mengetuk pintu lalu memerintahkan Rufus untuk membukanya, dan akhirnya Jordan pun masuk pada saat Mary meledakkan alat kelaminnya Rufus. Mary dan Jordan kemudian keluar dari kamar tersebut di mana Jordan menegur Mary karena telah meminta bantuan Rufus. Mereka kemudian bertengkar meskipun sebenarnya ada chemistry di antara mereka berdua. Tidak lama setelahnya, Tek Knight akhirnya memulai sesi wawancaranya. Dia memulai dengan Andre dan Polarity. Dalam sesi wawancara ini, Andre pun merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaannya Tek, terutama ketika Tek menyatakan bahwa Andre dan Kate memiliki hubungan sebelum kematian Luke. Ini merupakan fakta yang sangat mengejutkan. Andre kemudian memarahi Tek dan Polarity sebelum akhirnya pergi. Kita juga melihat Jordan dalam wujud laki-lakinya dan juga Kate yang diwawancarai. Tek menuduh Jordan sebenarnya ingin merebut posisi teratas di GATU, sementara Kate mencoba untuk menggunakan kekuatannya kepada Tek. Tek mengancam akan mematahkan tangannya Kate jika dia berani melepaskan sarung tangannya. Sementara itu, Emma akhirnya menemukan pakaian di tempat parkir drive-in lalu membersihkan sebagian darah dan potongan gendang telinga dari tubuhnya. Dia dan Sam ternyata semakin dekat, terutama karena keanehan mereka berdua. Ketika mengambil makanan di belakang, Sam mendengarkan suara-suara di mana dia mencoba untuk menjauhkannya. Di Godolkin, Indra Shetty mendekati Mary dan bertanya kenapa dia tidak hadir dalam acara makan siang. Mary bertanya-tanya apakah Shetty ingin membicarakan sesuatu, dan kemudian kelas crime fighting pun dimulai dan Shetty mengumumkan pembicara tamu spesial, yaitu Tek, yang meminta seorang sukarelawan untuk melakukan simulasi interogasi.
Mary. Alih-alih memilih seorang mahasiswa yang mengangkat tangan, Tech justru memilih Mary. Dia menganalisis perilaku Mary hingga ketikungan mata yang tampaknya disengaja. Akhirnya Mary menceritakan seluruh kebenaran yang dia ketahui. Dia mengetahui kalau Jordan sebagai Guardians of the Godolphin karena sebenarnya Jordan lah yang bertarung melawan Luke dan menyelamatkan Mary. Mary kemudian pergi dengan marah setelah sesi interview dengan Tech tersebut. Lalu setelah kelas bubar, Shetty menarik Tech ke sisi lain dan menghadapinya karena telah melakukan interogasi terhadap salah satu dari 5 besar tanpa seizinnya, yang mana sebelumnya telah dia peringatkan. Tech menyadari bahwa dia tidak dapat menyalahkan kematian Luke dan Brink pada salah satu anak-anak ini. Oleh karena itu, dia akan mengincar Shetty. Selain itu, dia tahu tentang The Woods dan bagaimana Sam kabur dari fasilitas tersebut. Berpindah ke adegan selanjutnya ketika Sam melihat Jason Ritter dari televisi di layar TV sambil duduk di sebelah boneka The Deep yang berbicara dari insangnya untuk meyakinkan Sam agar membunuh Dr. Cardosa. Dr. Cardosa bertanggung jawab atas penyiksaan yang dialami oleh Sam, dan dengan meyakinkan, Sam akhirnya keluar dari drive-in tersebut untuk melompat menjauh meninggalkan Emma sendirian, dan Emma pun tidak kuasa untuk menahannya. Sementara itu, Andre berdiri di depan patung ayahnya di kampus dan meremas kepala patung tersebut seperti sehelai kertas dengan kekuatannya, lalu menghancurkannya. Kate kemudian bertanya, apa yang salah? Namun Andre hanya memeluknya. Jordan kemudian menghadapi Mary setelah kelas selesai dan bertanya-tanya kenapa Mary baru mengakui hal tersebut. Kemudian Jordan masuk ke kamar Mary karena masih kesal setelah Mary telah memperlakukannya dengan cara tersebut. Ini sebenarnya aneh karena bukankah Jordan memang selalu ingin mendapatkan pengakuan yang pantas? Jadi memang sudah jelas bahwa Jordan memiliki perasaan untuk Mary, dan akhirnya dugaan tersebut benar. Mereka berdua pun akhirnya berciuman. Jordan berubah menjadi bentuk laki-lakinya untuk mencium Mary, dan pada saat tersebut Emma tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Tapi dia tidak punya waktu untuk mencerna apa yang sedang terjadi di antara Mary dan Jordan. Dia pun mengungkapkan bahwa Sam telah kabur dari The Woods dan berencana untuk membunuh Dr. Cardosa. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk harus menghentikan Sam. Kemudian kita melihat Tech bertemu dengan Dekan Shetty di dalam The Woods. Dia ingin bertemu di tempat yang tidak ada kameranya. Shetty kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dari kunjungan terakhir Tech di rumah sakit, dan ternyata Tech memiliki tumor otak kecil yang pada akhirnya akan menjadi fatal. Tumor inilah yang bertanggung jawab atas perubahan perilaku aneh dari Tech, termasuk kecenderungannya untuk berhubungan intim dengan apa saja yang memiliki lubang. Sampai akhirnya Shetty menunjukkan rekaman video dirinya melakukan hal-hal yang aneh dengan berbagai objek seperti tengkorak, lubang di pohon, donat, dan sebagainya. Akhirnya Shetty menggunakan ini untuk mengancam Tech yang mencoba untuk menutupinya, karena jika publik tahu maka reputasi Tech tentu saja akan rusak. Dengan demikian, Tech pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Gatiu sambil menyatakan bahwa situasinya tidak menguntungkan dan tidak ada yang bersalah atas kematian Luke Riordan dan Profesor Brink. Dia merekam monolog tersebut, namun perhatiannya teralihkan oleh sebuah lubang di pohon, dan akhirnya memutuskan untuk meng-cut adegan tersebut dan menyuruh kameramennya untuk pergi dan meninggalkannya sendiri. Beralih ke Cardosa yang pulang untuk makan malam dan melihat meja sudah disiapkan, serta suaminya memasak resep ibunya. Sayangnya, Sam ternyata sudah tiba di sana untuk menemui suami Cardosa dan putrinya. Cardosa pun akhirnya memohon kepada Sam untuk meninggalkan keluarganya. Tiba-tiba, Andre mencoba untuk menjebak Sam dengan lemari es. Mary, Emma, Kate, dan Jordan juga akhirnya tiba di sana. Emma berharap bisa membujuk Sam untuk tidak membunuh Cardosa. Kalau itu tidak berhasil, maka kekuatan mereka akhirnya akan segera digunakan. Sam melemparkan Andre, sementara Mary menggunakan kemampuan manipulasi darahnya untuk menahan Sam. Jordan juga berusaha untuk melawannya dengan kedua bentuknya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Sampai akhirnya Emma muncul dalam wujud raksasa setelah sebelumnya mengkonsumsi banyak makanan dan kemudian menahan Sam di halaman luar. Pada saat itu Emma berjanji untuk membantu Sam sebisa mungkin. Mary juga memberikan support kepada temannya tersebut sambil berjanji kepada Sam bahwa mereka akan membuat semuanya baik-baik saja. Namun membunuh Cardosa dan keluarganya bukan jalan yang tepat. Tiba-tiba layar kembali menjadi hitam. Mary dan Jordan yang terakhir kali terlihat dalam wujud perempuannya tiba-tiba sekarang sudah berada di kasur dan mereka tidur bersama. Di mana pada saat itu Mary terbangun dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa sampai di sana. Sementara itu di tempat lain, Tech mencoba melakukan hal yang tidak senonoh dengan pengering tangan di sebuah toilet, dan episode ini pun berakhir.
Kita masuk ke pembahasan detail dan Easter eggs di episode keempat ini. Judulnya adalah The Whole Truth, yaitu upaya untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Luke Riordan dan Profesor Brink. Dan ada fakta lain sebenarnya yang terungkap di episode ini, termasuk soal hubungan Andre dan Kate. Tek Knight sendiri bahkan tahu kalau Shetty terlibat mengenai The Woods dan Sam. Selain itu sebenarnya juga ada kebenaran lain yang menjijikan, yaitu tentang Tek Knight sendiri yang sangat terobsesi dengan berbagai macam lubang. Bahkan kalau kalian perhatikan judul The Whole Truth, huruf O-nya itu coba kalian perhatikan baik-baik. Kalau kalian bergairah, wah udah fix dah. Kemudian pada saat Andre, Marie, dan juga Jordan mendiskusikan tentang kemungkinan Sam kabur dari The Woods dengan menemukan jejaknya, Andre terdengar menyebut Sam kemungkinan melompat seperti Maeve. Maybe Sam can jump like Maeve does. He landed here with Emma and then jumped again. Ini merupakan referensi dari adegan awal Queen Maeve di awal episode pertama The Boys, di mana Maeve melompat membelah mobil lapis baja. Kekuatan Maeve sendiri sebenarnya memang semenakutkan itu, apalagi dia terbilang bisa memberikan perlawanan hebat kepada Homelander di ending season ketiga The Boys. Sam dan Emma bersembunyi di Stardust Drive-In. Di Drive-In ini tertera judul film Red Thunder dan That for Later World. Red Thunder sendiri merupakan film aksi yang dibintangi oleh Soldier Boy dan timnya, yaitu Payback. Film ini menggambarkan peristiwa fiksi selama perang Uni Soviet dan Afghanistan. Sementara That for Later World merupakan film independen dari India yang berbahasa Inggris di dunia nyata, yang menceritakan tentang sekelompok teman di persimpangan jalan. Film yang temanya sangat cocok untuk The Boys dan Gen V juga sebenarnya. Drive-In ini sendiri menampilkan banyak kehebatan Vault di era tahun 2000-an, di mana di sini banyak game arcade retro Payback seperti Soldier Boy Shootout dan juga Black Noir Final Combat. Kita kemudian diperkenalkan dengan acara TV The Whole Truth with Tek. Tek Knight sendiri adalah alumni dari Got You, dan karakter ini memang tidak pernah muncul dalam series The Boys, tapi beberapa kali pernah direferensikan dan disebutkan. After all, Tek Knight saved me. I believe you have a premiere of Tek Knight Lives to go to? Dia menggunakan kemampuannya untuk menavigasi dunia kriminal. Nama aslinya adalah Robert Vernon, dan sebenarnya merupakan versi parodi dari Iron Man dan digabungkan dengan karakter dari Batman. Karakternya bahkan dibuat mirip seperti detektif, yang mana ini merupakan parodi dari julukannya The Batman, yaitu The World's Greatest Detective. Dan faktanya karakter ini merupakan versi adaptasi TV dari Preacher, yang merupakan komik Garth Ennis yang dihidupkan kembali oleh para produser The Boys. Tanda-tanda fetis aneh Mr. Tek ini sebenarnya sudah terlihat pada saat dia sedang di kelas, ketika dia memegang sesuatu sambil mengusap-usap bagian lubangnya. Bahkan dimulai ketika dia bertemu dengan Shetty di kantornya, di mana dia mengelus bagian pinggiran lubang gelas. Tek juga sempat menyinggung soal Johnny Depp, yang mana kemungkinan ini merupakan referensi kasus rumah tangganya Johnny Depp dan Amber Heard yang menjadi perhatian seluruh dunia. Sebenarnya berbeda dengan di komiknya, Tek Knight pada dasarnya tidak memiliki kekuatan super, melainkan dia mengandalkan teknologi. Tapi kesamaannya adalah masalah psikologis yang menyebabkan dia melakukan hubungan seksual, baik itu dengan makhluk hidup maupun dengan benda mati yang memiliki lubang. Rufus menyaksikan tayangan The Whole Truth yang menampilkan satu karakter yang bernama She-Hemoth, yang mana sepertinya ini merupakan versi parodi dari She-Hulk di Marvel. Dia adalah seorang subs wanita berotot dengan kulit berwarna biru mencolok. Rufus sendiri adalah rekan sekampusnya Mary yang punya kemampuan telepati dan proyeksi astral. Dia punya niat bejat sama Mary, namun Mary meledakkan batang bambunya, dan ini adalah tingkatan yang jauh lebih parah daripada episode sebelumnya, di mana dia diperintahkan oleh Kate untuk memukuli batangnya sendiri sambil meneriakkan Jumanji. And every time you swing, yell Jumanji. Jumanji! Juga mengingatkan kita dengan adegan termite yang meledakkan pasangannya pas masuk ke Mr. P-nya. Balik lagi ke Sam dan Emma di Stardust Drive-In. Di sini kita menemukan poster Red Thunder 2 di belakang Sam, yang merupakan sequel dari Red Thunder yang tadi kita sebutkan. Sam juga mengenakan seragam dengan name tag Greg, yang mana kemungkinan ini merupakan salah seorang petugas yang dibunuh oleh Sam dan Emma pada saat mereka kabur dari The Woods. Sam ternyata punya masalah dengan psikologisnya, di mana dia menonton Avenue Key yang merupakan tayangan di Vault Kids Network. Acara ini tentu saja merupakan versi parodi dari Sesame Street, dan desainer prostetik serta tata rias series ini merancang boneka The Deep lengkap dengan insangnya yang mengerikan. Dalam series The Boys, The Deep juga memang pernah berkomunikasi dengan insangnya tersebut yang bisa berbicara, meskipun sepertinya itu hanyalah halusinasinya saja. Dan scene mengejutkan terakhir adalah ternyata Emma tidak hanya mengubah ukurannya menjadi kecil, dia ternyata juga bisa mengubah ukurannya menjadi raksasa untuk menghentikan Sam. Oke, bagian pembahasan paling terakhir kita adalah keanehan yang terjadi di ending episode
ini. Mungkin banyak yang beranggapan Tek Night adalah hal yang paling aneh di episode keempat ini. Tapi sebenarnya yang paling aneh adalah adegan perpindahan scene dari halaman belakang rumah Dr. Cardosa menuju tempat tidur ketika Mary dan Jordan berpelukan pasca melakukan sesuatu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada yang bisa memastikan kecuali kita hanya bisa berteori. Kemungkinan ini semua hanyalah mimpi. Pertanyaannya, sejak kapan mimpi ini terjadi? Rasanya ini ada hubungannya dengan Rufus, karena sebelumnya Rufus berniat jahat kepada Mary dengan membuatnya tidak sadarkan diri. Adegan transisi tersebut sama seperti di ending episode ini. Jadi kemungkinan ini adalah mimpinya Mary. Ditambah lagi Mary dan Jordan sepertinya terbangun bukan di kamar mereka berdua, berdasarkan tempat tidur dan suasana di sekitarnya. Apakah mungkin ini di kamarnya Rufus dan Rufus yang memanipulasi semua ini? Lantas tujuannya apa? Ada kemungkinan Rufus terkait dengan The Woods dan dia bisa saja dimanfaatkan untuk mencari tahu keberadaan Sam. Kalau memang demikian, Rufus menjadi karakter yang sangat misterius dan berbahaya. Teori yang kedua, bisa jadi ini ada hubungannya dengan Kate, karena pada dasarnya saya sejak awal tidak pernah percaya dengan karakter yang satu ini. Di episode keempat, melalui interogasi Tek Night, ditemukan sebuah fakta bahwa hubungan antara Kate dan Andre ternyata sudah dimulai sejak Luke Riordan masih hidup, dan Kate memiliki kemampuan melalui sentuhannya bisa mempengaruhi dan memanipulasi tingkah laku setiap orang. Jadi ada kemungkinan ini semua adalah ulah dari Kate Dunlap, dan mungkin saja justru Kate Dunlap lah yang memiliki hubungan atau afiliasi dengan The Woods, dan mungkin saja memiliki hubungan dengan Dekan Indira Shetty. Atau mungkin kalian punya teori lainnya terkait dengan ending episode keempat Gen V ini. Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.